Gadis ini dilecehkan sebelum akhirnya dibunuh, lalu jasadnya dibuang jauh di tengah kebun kelapa sawit tanpa busana. Assalamualaikum, selamat datang di HB Story. Halo semua, kembali lagi di channel ini. Hari ini saya akan membahas salah satu kasus pembunuhan paling keji dan paling menyayat hati di Indonesia. Kasus yang mengguncang seluruh Sumatera Selatan, yang membuat persekutuan gereja berteriak dan siapapun yang mendengarnya bertanya-tanya, bagaimana bisa dendam tumbuh di tempat yang seharusnya penuh kedamaian. Di sore hari yang biasa, seorang gadis baru saja selesai berbelanja di pasar. Dia naik motor pulang bersama seorang anak yang masih kecil. Jalan berdebu di tengah kebun sawit, jauh dari kota. Lalu tiba-tiba, di depannya jalan tertutup batang kayu. Lalu, dua sosok bertopeng melangkah keluar dari semak-semak. Mereka tidak merampok, mereka tidak meminta uang. Mereka ternyata sudah menunggunya selama berhari-hari. Dan mereka lalu menyeretnya masuk ke dalam kebun sawit yang sunyi, dan tidak ada siapa-siapa yang bisa mendengar teriakannya. Ini bukan kisah fiksi. Ini adalah kenyataan yang menimpa seorang wanita muda yang hidupnya penuh harapan, yang baru saja memulai tugas hidupnya sebagai calon pendeta di daerah terpencil Sumatera Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik deretan pohon sawit itu? Siapa dua orang yang menghancurkan masa depannya? Dan alasan keji apa yang membuat mereka tega melakukannya? Tetap saja sulit dipercaya sampai hari ini. Saya akan mengajak kalian menelusuri jejak demi jejak, fakta demi fakta, tanpa menyembunyikan apapun, dengan penuh rasa hormat kepada almarhumah dan keluarganya. Mari kita dengarkan kisahnya. Sebelum kita masuk ke malam yang mengerikan itu, kita harus mengenal dulu siapa Melinda sebenarnya, karena dia bukan sekedar nama di berita. Dia adalah orang yang dicintai banyak orang. Melinda Sidemi berasal dari Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara. Lahir di keluarga sederhana, dia tumbuh menjadi gadis yang dikenal lembut, cerdas, dan punya satu tekad: melayani. Setelah lulus di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Hibala, dia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Teologi Injili Palembang. 5 tahun dia belajar, berdoa, mempersiapkan diri untuk menjadi pendeta. Dan pada Agustus 2018, dia diwisuda, meraih gelar sarjana teologi kependetaan. Keluarganya bangga, teman-temannya bangga, dan dia sendiri pasti merasa langit terbuka di depan matanya. Hanya 2 bulan setelah wisuda, Gereja Kristen Injil Indonesia atau GKII menugaskannya ke Sungai Baung, sebuah daerah terpencil di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di sana, dia bertugas sebagai vikaris, calon pendeta yang belum ditahbiskan. Tinggal di mes gereja di tengah kawasan perkebunan sawit sebuah perusahaan. Dia sendirian, jauh dari orang tua di Nias, tapi dia tidak mengeluh. Justru warga sekitar mengenalnya sebagai gadis yang selalu tersenyum, menyapa siapa saja, buruh kebun, ibu-ibu, dan anak-anak. Dia mengajar di sekolah minggu, melayani jemaat, berkeliling dari rumah ke rumah. Hidupnya sederhana, tapi penuh makna. Dan ada satu hal lagi yang membuatnya bahagia. Melinda punya tunangan, seorang pria dari kampung halamannya di kota Nias. Mereka sudah merencanakan pernikahan pada bulan Juni 2019. Hanya tersisa 3 bulan lagi.
sebelum semuanya berakhir. Dan semua impian itu akan hancur dalam satu sore yang kelam. Senin 25 Maret 2019 pukul setengah 5 sore. Melinda tidak sendirian hari itu. Dia bersama anak didiknya yang masih berumur 9 tahun. Kita sebut saja dia Mawar. Mawar sering ikut Melinda kemana-mana. Bagi gadis kecil itu, Melinda bukan sekedar kerabat, tapi kakak sekaligus ibu pengganti. Keduanya naik sepeda motor, berangkat dari Divisi 4 menuju Pasar Jeti, hanya belanja kebutuhan sehari-hari, hal biasa yang mereka lakukan berkali-kali sebelumnya. Setelah selesai berbelanja, mereka langsung pulang. Langit mulai berubah menjadi jingga, tapi di antara deretan pohon kelapa sawit, bayangan sudah mulai gelap. Saat mendekati jalan Divisi 3, Blok F19, tempat yang biasa mereka lewati, Melinda tiba-tiba mengerem motornya. Di depannya, jalan tertutup balok kayu yang tebal diletakkan di sana dengan sengaja, seolah-olah seseorang sudah menunggu, memastikan tidak ada yang bisa lewat. Melinda lalu berhenti, bingung. Mungkin dia bertanya-tanya dalam hati, siapa yang melakukan ini? Dan saat itulah dua sosok keluar dari balik semak-semak. Dua pria memakai pakaian gelap, wajah tertutup kain sarung, tidak bicara, langsung menyergap. Melinda dan Mawar tidak sempat berteriak. Mereka diseret menjauh dari jalan, masuk ke dalam kebun kelapa sawit yang lebat. Tidak ada rumah di dekat sana, tidak ada yang bisa melihat, tidak ada yang bisa mendengar. Para pelaku memisahkan mereka. Salah satu pria menyeret Mawar ke arah lain. Tangan dan kaki gadis kecil itu diikat dengan karet ban dalam motor. Lalu dia dicekik. Dia dicekik sangat erat sampai Mawar lemas, hilang kesadaran, dan pingsan. Pelaku mengira dia sudah mati, lalu membuang tubuh kecil itu ke dalam semak-semak dan meninggalkannya. Beberapa jam kemudian, dia terbangun dalam kegelapan. Tangan dan kakinya masih terikat. Dia sendirian, dan saat dia menyadari apa yang terjadi, dia berjuang melepaskan diri, lalu berjalan gemetar, menangis untuk mencari pertolongan. Tapi, untuk Melinda, tidak ada keajaiban seperti itu. Sementara Mawar ditinggalkan di semak-semak, Melinda masih di tangan kedua pria itu. Mereka mengikat tubuhnya, menurunkan celananya, menyingkap bajunya. Niat mereka sangat jelas. Mereka ingin meruda paksa. Salah satu pelaku yang bernama Henry mulai melancarkan aksinya, tapi tiba-tiba dia berhenti karena Melinda sedang haid. Ruda paksa dibatalkan, tapi itu tidak membuat mereka pergi. Itu tidak membuat mereka merasa bersalah. Henry justru melakukan pencabulan, memasukkan dua jarinya secara paksa ke alat vital korban. Dan di tengah kekejaman itu, sesuatu terjadi yang mengubah semuanya. Penutup wajah Henry, kain sarung yang dia pakai untuk menyembunyikan identitasnya, langsung terbuka. Sedikit saja, tapi cukup bagi Melinda untuk melihat wajahnya dan mengenali siapa dia. Dia kenal pria ini, dia pernah melihatnya berkali-kali. Dia tinggal di daerah yang sama. Melinda sangat ketakutan. Dia memohon agar mereka tidak menyakitinya. Dia memohon agar mereka membiarkannya hidup. Tapi justru karena dia mengenali wajah Henry, justru karena itu mereka tidak bisa membiarkannya hidup. Kalau dia hidup, dia akan melaporkan mereka. Mereka akan masuk penjara. Semua yang mereka rencanakan akan hancur. Dan di sana, di tengah kebun sawit yang sunyi itu, salah satu pelaku yang bernama Nang melingkarkan kedua tangannya ke leher Melinda dan menekan semakin erat. Sementara Melinda berjuang, menendang, berusaha melepaskan diri. Perlahan-lahan, perjuangannya melemah sampai akhirnya
dia terdiam. Tapi mereka tidak berhenti begitu saja. Untuk memastikan dia benar-benar mati, mereka terus menekan. Lidah Melinda patah. Kematiannya terjadi karena mati lemas dicekik hingga nafas terakhir. Lalu mereka menyeret jenazah Melinda sekitar 100 meter lebih dalam ke dalam kebun sawit, membuangnya di antara semak-semak dan menghilang seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Malam itu, para warga menunggu. Melinda tidak pulang. Mawar yang berhasil selamat menceritakan apa yang terjadi, tapi dia masih kecil, masih gemetar ketakutan. Keterangannya butuh waktu untuk diuraikan. Pagi berikutnya, Selasa 26 Maret 2019, sekitar pukul 4.30 pagi sebelum matahari terbit, sekelompok warga yang sudah mencari sejak malam tadi dan menemukan jenazah Melinda di tempat yang sepi di antara pohon kelapa sawit, setengah telanjang, tangan terikat, dan leher tertekan. Berita itu menyebar seperti api. Warga terpukul. Bagaimana bisa di tengah lingkungan yang mereka kenal terjadi kejahatan sekeji ini? Polisi segera turun. Kapolres Oki, Ogan Komeringilir, memimpin langsung. TKP diamankan. Anjing pelacak dibawa. Tapi tanah basah dan area yang terlalu luas membuat jejak sulit dilacak. Tapi polisi punya satu keuntungan. Mawar, gadis kecil yang selamat itu, dia melihat, dia memperhatikan, dan dia bisa menceritakan dua orang bertopeng. Satu lebih gemuk, satu lagi lebih kurus, dan mereka tidak terlihat seperti orang asing. Mereka terlihat seperti orang yang tinggal di sana. Polisi mulai memeriksa warga, memeriksa buruh perkebunan, siapa yang tidak ada di rumah pada malam itu, siapa yang berperilaku aneh belakangan ini. Dan dalam waktu kurang dari 48 jam, petunjuk mulai mengarah kepada dua orang. Nang, 20 tahun, dan Henry, 18 tahun. Keduanya buruh kelapa sawit, keduanya tetangga korban, keduanya dikenal warga, tidak pernah terlibat masalah besar sebelumnya. Saat polisi datang menangkap mereka pada Rabu sore, awalnya mereka menyangkal, tapi saat polisi membawa mereka kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil barang bukti, kedua pemuda itu tiba-tiba berlari mencoba kabur ke dalam kebun kelapa sawit. Itu membuktikan semuanya. Polisi menembak ke arah kaki mereka, keduanya terluka, jatuh, dan akhirnya diamankan. Di kantor polisi, mereka dihadapkan pada keterangan Mawar pada bukti DNA yang ditemukan di tempat kejadian pada karet ban dalam yang dipakai mengikat korban yang ternyata dipinjam oleh Nang dari warga. Mereka akhirnya menyerah dan mengakui semuanya. Dan disinilah bagian yang paling sulit diterima, bagian yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa hancur. Ini bukan kejahatan karena perang, bukan karena perbedaan agama, bukan juga karena dendam turun-temurun. Motifnya jauh lebih sepele dan jauh lebih mengerikan. Kapolda Sumatera Selatan mengumumkan hasil penyelidikan resmi pada Jumat 29 Maret 2019. Nang, pemuda 20 tahun itu, memendam perasaan cinta pada Melinda selama 8 bulan. Dia menyukainya, dia mengaguminya, dan suatu hari dia memberanikan diri menyampaikan perasaannya. Tapi Melinda menolaknya, dan itu memang haknya. Setiap orang berhak menolak cinta orang lain. Tapi bukan hanya itu, dalam percakapan, Melinda juga mengatakan sesuatu yang membuat Nang sakit hati, sesuatu yang dia simpan dalam hatinya selama berbulan-bulan dan berubah menjadi racun. Melinda mengatakan wajah Nang tidak menarik.
Satu kalimat yang mungkin Melinda bahkan tidak ingat pernah mengatakannya, atau mungkin dia ucapkan begitu saja tanpa menyadari betapa dalam lukanya. Kalimat itu hidup di dalam hati Nang menjadi dendam. Selama sekitar 1 minggu sebelum kejadian, dia merencanakan semuanya, mengajak temannya Henry untuk ikut, menyiapkan balok kayu untuk menutup jalan, dan menunggu Melinda lewat. 2 nyawa hampir hilang, 1 nyawa benar-benar hilang. Pernikahan yang direncanakan hancur, keluarga yang hancur. Semua itu hanya karena seseorang merasa dihina. Bukan karena Melinda berbuat jahat, tapi karena dia tidak menyukai seseorang yang menyukainya. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Kayu Agung, Oki, Ogan, Komering Ilir. Dimulai Agustus 2019. Selama berbulan-bulan, saksi-saksi didengar, bukti-bukti ditampilkan. Mawar, gadis kecil yang selamat, memberikan kesaksiannya, dan tidak ada satupun dari yang dikatakannya dibantah. Pada 9 Oktober 2019, jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati untuk Nang dan Henry. Kejahatan mereka terlalu keji, terlalu direncanakan, terlalu tidak manusiawi. Kemudian pada tanggal 12 November 2019, hari vonis tiba. Majelis hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana, tapi bukannya hukuman mati. Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup. Alasannya, meskipun kejahatan itu sangat keji dan direncanakan, belum cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman terberat. Kedua terdakwa menunduk dan mereka akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Tapi bagi banyak orang, itu terasa belum cukup. Keluarga korban tidak mengajukan banding dan vonis itu menjadi tetap berkekuatan hukum. Sampai hari ini, Nang dan Henry masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Kayu Agung. Melinda Wati Sidemi dibawa pulang ke Nias, diterbangkan ke kampung halamannya untuk dimakamkan di tanah kelahirannya, jauh dari kebun sawit yang merenggut nyawanya. Dia tidak pernah sampai ke pelaminan di bulan Juni 2019. Dia tidak pernah ditahbiskan menjadi pendeta. Dia tidak pernah melihat masa depan yang sudah dia rencanakan. Tapi dia diingat sebagai wanita yang baik, yang tersenyum kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang diam-diam membencinya. Kasus ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat menyakitkan. Penolakan bukan alasan untuk menyakiti. Rasa cinta yang tidak terbalas tidak memberi hak kepada siapapun untuk mengambil nyawa. Dan satu kalimat yang kita ucapkan, sekalipun itu penolakan, bisa berdampak jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Kisah ini bukan sekedar berita lama. Ini adalah pengingat betapa rapuhnya kehidupan, betapa hati-hatinya kita dengan kata-kata yang kita ucapkan, dan betapa berbahayanya ketika seseorang membiarkan rasa sakit hati tumbuh menjadi kebencian yang tak terkendali. Melinda telah pergi. Melinda tidak bisa kembali, tapi kisahnya tidak boleh hilang dan harus tetap diingat, bukan sebagai korban kejahatan, tapi sebagai manusia yang hidupnya penuh kebaikan dan berharga, yang diambil secara tidak adil. Tetap waspada dan hargai setiap detik yang kita miliki. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.